Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Korinsa, mahasiswa dari Universitas IFET, Prodi Administrasi Kesehatan Rumah Sakit. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia manajemen sumber daya manusia kesehatan, yaitu bertahan di ujung negeri, strategi menahan dokter dan perawat di rumah sakit daerah. Topik ini sangat relevan karena tenaga medis merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan. Namun sayangnya banyak rumah sakit daerah kesulitan untuk mempertahankan keberadaan mereka. Rumah sakit daerah, terutama yang berada di wilayah terpencil, berperan penting dalam memastikan akses layanan kesehatan yang merata. Namun, tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah tingginya angka perpindahan atau bahkan kekosongan tenaga medis, baik dokter maupun perawat. Masalah retensi ini menyebabkan pelayanan terganggu, mutu layanan menurun, dan beban kerja staf yang tersisa menjadi berlipat ganda. Oleh karena itu, upaya menahan atau mempertahankan tenaga kesehatan di rumah sakit daerah menjadi sangat krusial, khususnya dalam konteks manajemen SDM kesehatan yang berkelanjutan. Apa sih penyebab utamanya sulit mempertahankan dokter dan perawat di rumah sakit daerah? Yang pertama, karena fasilitas kerja tidak memadai. Banyak rumah sakit daerah belum memiliki alat medis lengkap, sistem kerja yang efisien, maupun lingkungan kerja yang mendukung. Yang kedua, karena kompensasi tidak kompetitif. Gaji pokok dan intensif tambahan sering tidak seimbang dengan beban kerja yang dijalani, apalagi jika dibandingkan dengan rumah sakit di kota besar atau sektor swasta. Yang ketiga, karena kurangnya kesempatan pengembangan karir. Minimnya pelatihan, seminar, atau jalur jenjang karir membuat tenaga kesehatan merasa stagnan secara profesional. Yang keempat, karena beban kerja tinggi dan kurang dukungan psikososial. Kekurangan tenaga membuat satu orang harus menangani banyak pasien dengan waktu istirahat dan apresiasi yang terbatas. Dampaknya tidak hanya menurunkan motivasi kerja, tetapi juga memicu burnout, stres, hingga keputusan untuk pindah ke tempat lain yang dianggap lebih menjanjikan. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan strategi retensi yang tidak hanya berorientasi pada gaji, tetapi juga menyentuh aspek kebutuhan, pengembangan, dan kenyamanan kerja. Berikut beberapa usulan strateginya. Yang pertama, peningkatan intensif dan apresiasi non-finansial. Berikan penghargaan berkala untuk tenaga medis yang berdedikasi, misalnya dalam bentuk sertifikat, piagam, atau liburan tambahan. Sediakan fasilitas seperti mes, kendaraan operasional, atau ruang istirahat yang layak agar mereka merasa diperhatikan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan berbasis kebutuhan. Adakan pelatihan keterampilan medis dan soft skill secara rutin, baik luring maupun daring. Berikan peluang studi lanjut atau sertifikasi dengan dukungan biaya dari instansi agar mereka tetap bisa berkembang tanpa harus pindah keluar kota. 3. Sistem reward dan promosi kinerja. Terapkan sistem penilaian kinerja yang transparan dan adil. Tautkan hasil penilaian dengan bonus, kenaikan pangkat, atau kesempatan promosi di fasilitas kesehatan. Yang keempat, peningkatan dukungan manajerial dan lingkungan kerja. Libatkan tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan melalui forum diskusi atau musyawarah rutin. Ciptakan budaya kerja yang sehat, terbuka, dan saling menghargai antara semua elemen rumah sakit. Yang kelima, digitalisasi dan inovasi sistem sumber daya manusia. Gunakan sistem digital untuk memantau beban kerja dan absensi secara adil. Sediakan platform komunikasi internal untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan staf secara cepat dan efektif. Jadi kesimpulannya, strategi retensi tidak hanya soal menahan tenaga medis agar tidak pergi, tetapi juga memberi alasan kuat agar mereka mau bertahan. Dengan kombinasi intensif, pelatihan, lingkungan kerja yang baik, serta komunikasi yang terbuka, rumah sakit daerah bisa menjadi tempat kerja yang tidak hanya layak, tetapi juga membanggakan bahkan di ujung negeri. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi dalam memperkuat pelayanan kesehatan di daerah. Sampai jumpa dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.